Angin malam di bulan November selalu membawa rasa dingin yang menyelinap hingga ke tulang. Di ruang kerja kecilku yang hanya diterangi oleh lampu meja tua, cahayanya jatuh pada secari kertas daftar nama. 3 nama. 3 nama yang pernah menjadi bagian terdalam dari hidupku, sekaligus arsitek dari kehancuranku. Besok adalah hari ulang tahun mereka. Tidak, bukan satu orang, tapi ketiganya. Kebetulan yang pahit, atau mungkin lucon takdir yang kejam, menjadikan tanggal yang sama sebagai hari kelahiran mereka. Dan untuk ulang tahun mereka yang akan datang ini, aku telah mempersiapkan kado yang sangat spesial. Bukan bunga, bukan kue, bukan jam tangan mewah, tapi peti mati. Kosong. Mungkin terdengar gila. Mungkin memang begitu. Tapi setiap keputusan gila selalu punya sejarah yang panjang. Dan sejarahku dengan mereka layak untuk diceritakan dari awal. Nama pertamanya adalah Arka. Saudara kembarku. Bayangkan, berbagi rahim, berbagi detak jantung pertama, berbagi semua mainan, dan berbagi semua impian masa kecil. Dulu, kami seperti 2 sisi mata uang yang tak terpisahkan. Dialah yang selalu melindungiku dari bulian di sekolah, dan akulah yang selalu membantunya mengerjakan PR matematika. Kami berjanji akan membangun bisnis bersama, perusahaan yang akan mengukir nama keluarga kami. Kepercayaan padanya adalah sesuatu yang mutlak, seperti udara yang kami hirup. Lalu ada Bima, sahabat sejak bangku SMA. Pria dengan senyum paling menenangkan dan semangat yang mudah menular. Dialah tempatku bercerita tentang segala kegalauan remaja, tentang Arka, tentang cinta pertama yang patah. Kami berdua, bersama Arka, adalah trio tak terpisahkan. Bima adalah jangkar yang menenangkan saat badai datang, pendengar yang sabar, dan penyemangat yang tak kenal lelah. Aku mempercayainya dengan rahasia-rahasia gelapku, yang bahkan tidak semua keluarganya tahu. Dan yang terakhir, Chandra. Cinta pertamaku, sekaligus cinta yang paling menghancurkan. Kami bertemu di kampus, dan rasanya seperti semua bintang di langit berpihak pada kami. Dia cantik, cerdas, dan punya cara pandang yang membuatku merasa dilihat sebagai diri sendiri, bukan hanya sebagai kembaran Arka. Aku memberinya semua yang kupunya. Waktu, perhatian, dan hati yang utuh. Dia mengenal setiap sudut jiwaku, setiap ketakutan dan harapanku. Aku yakin dialah orang yang akan mendampingiku seumur hidup. Mereka bertiga adalah alam semesta kecilku. Dunia yang kubangun dengan fondasi kepercayaan dan cinta. Tapi ternyata, alam semesta itu rapuh. Sangat rapuh. Keretakan dimulai dengan halus, seperti retak di gelas kristal. Arka dan aku mulai membangun perusahaan kecil kami, impian masa kecil kami. Aku yang lebih teknis, mengurusi operasional dan produksi. Arka, dengan karismanya, mengurusi klien dan keuangan. Awalnya lancar, tapi perlahan, aku merasa ada yang aneh. Arka mulai sering membatalkan pertemuan, laporan keuangan selalu datang terlambat, dan alasan yang diberikan selalu terdengar dipaksakan. Saat aku konfrontasi, dia hanya tersenyum, menepuk bahuku, dan berkata, "Santai, Dik. Aku kan kakakmu. Percayalah padaku." Dan aku percaya. Karena dia Arka. Sementara itu, hubunganku dengan Chandra semakin serius. Kami bahkan sudah membicarakan pertunangan. Tapi Chandra mulai sering menghilang, sibuk dengan proyek kantor, atau nemenin teman yang sedang ada masalah. Aku curiga, tapi Bima selalu ada untuk menenangkan. "Dia cewek sibuk, bro. Kamu harus support dia," kata Bima dengan wajah tulusnya yang khas. Aku mengangguk, mencoba menepis kecemasan. Bima kan sahabatku. Dia pasti menginginkanku bahagia. Puncaknya terjadi di sebuah malam hujan, setahun yang lalu. Perusahaan kami, yang seharusnya sedang naik daun, tiba-tiba kolaps. Seorang klien utama membatalkan kontrak besar-besaran karena merasa dihianati. Syarat-syarat rahasia yang tidak kuketahui bocor ke kompetitor. Dana operasional yang seharusnya ada, menguap begitu saja. Aku terduduk di ruang kantor yang sepi, dikelilingi oleh berkas-berkas dan tagihan yang menumpuk. Hatiku hancur. Tidak hanya bisnis, tapi karena sumber kebocoran itu, menurut investigasi diam-diam yang kulakukan, mengarah ke dalam. Sangat ke dalam. Dengan hati berat, aku mencari Bima. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Aku menuju apartemennya tanpa pemberitahuan. Perlu pelukan sahabat dan nasihat bijaknya. Tapi yang kudapati bukanlah pelukan.
Dari balik jendela kaca apartemennya yang tidak tertutup sempurna, aku melihatnya. Bima sedang tertawa lepas, memegang segelas anggur. Dan di sisinya, dengan wajah berseri yang sama akrabnya, duduk Arka dan Chandra. Tangan Chandra terlihat memegang tangan Arka dengan erat, cara yang dulu hanya dia lakukan padaku. Mereka terlihat seperti sebuah lingkaran yang sempurna. Bahagia. Tanpa aku, dunia berputar. Suara hujan menghilang, digantikan oleh deru telingaku sendiri. Potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan tiba-tiba tersusun dengan kejam. Kelambatan Arka dengan laporan keuangan. Ketiadaan Chandra yang misterius. Nasihat-nasihat menenangkan dari Bima yang justru membuatku tidak mencari tahu lebih dalam. Mereka bukan hanya mengkhianatiku. Mereka melakukan sebuah komplotan. Kembaranku, sahabatku, dan cintaku bersekongkol untuk menggasak segalanya dariku. Bisnis, kepercayaan, cinta, dan harga diri. Bima bukan lagi jangkar. Dia adalah navigator yang dengan tenang mengarahkan kapalku ke karang. Chandra bukan lagi pelabuhan. Dia adalah badai yang menyamar. Dan Arka. Arka adalah kapten yang memberangkatkan kapal itu, mengetahui semuanya. Aku tidak mendobrak pintu. Aku tidak berteriak. Aku hanya berbalik, dan berjalan masuk ke dalam hujan yang deras. Dinginnya tidak seberapa dibanding dingin yang merasuk ke dalam rongga dadaku. Saat itulah, sesuatu dalam diriku mati. Bukan kesedihan, tapi sebuah penerimaan yang kosong. Seperti sebuah ruangan yang dibersihkan hingga tak tersisa apa-apa. Hari-hari setelahnya adalah proses hukum yang pahit dan perpisahan yang beracun. Aku kehilangan perusahaan, tapi itu hal sepele. Aku kehilangan 3 pilar hidupku dalam satu malam. Aku menarik diri, menyembuhkan luka dengan cara yang tidak sehat, dengan kebencian yang membara. Tapi kebencian itu lama-lama melelahkan. Ia menggerogoti dari dalam. Sampai suatu hari, di tengah keputusasaan, sebuah ide muncul. Bukan untuk balas dendam yang brutal, tapi untuk sebuah pernyataan. Sebuah cermin yang akan kutantapkan di depan wajah mereka. Ide tentang peti mati kosong itu datang seperti bisikan. Itu bukan ancaman fisik. Aku bukan pembunuh. Itu adalah simbol. Sebuah wadah kosong yang mewakili apa yang mereka telah lakukan padaku, mengosongkan jiwaku. Juga mewakili apa yang mereka tinggalkan dalam hidupku, sebuah kekosongan. Dan yang lebih penting, itu adalah pengingat. Pengingat bahwa apa yang mereka raih, uang dari perusahaan yang digasak, hubungan terlarang mereka, pada akhirnya tidak akan mereka bawa mati. Itu semua kosong. Aku merencanakannya dengan detail selama berbulan-bulan. Menyewa pengrajin yang diskret, memilih kayu yang sederhana tapi berkualitas, memastikan tidak ada pesan atau identitas pengirim selain sebuah kartu kecil dengan tulisan, "Selamat ulang tahun. Semoga yang kau kumpulkan hari ini cukup untuk mengisi kekosongan di akhir perjalanan." Dan sekarang, malam sebelum pengiriman, aku duduk menatap ketiga nama itu. Jari-jariku mengetuk meja dengan ritme lambat. Tidak ada lagi amarah yang meluap. Yang ada hanya sebuah kepastian yang dingin. Besok, mereka akan menerima kado ulang tahun yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku membayangkan ekspresi Arka saat membukanya. Kesombongannya yang selalu tertata rapi akan retak. Aku membayangkan Bima, sang penenang, akan kehilangan semua ketenangannya. Dan Chandra, aku bisa membayangkan matanya yang cantik itu membelalak, dihantui oleh bayang-bayang pilihan yang dia buat. Ini bukan tentang menakut-nakuti. Ini tentang menyampaikan sebuah kebenaran yang selama ini mungkin mereka pendam dalam-dalam, bahwa pengkhianatan mereka memiliki bobot, memiliki konsekuensi, dan bahwa korban yang mereka anggap sudah diam dan kalah, masih punya suara. Suara yang bisu, tapi nyaring maknanya. Aku mematikan lampu meja. Ruangan tenggelam dalam gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat dari jendela. Besok, perjalanan 3 peti mati kosong itu akan dimulai. Mereka akan dikirim ke alamat masing-masing, tiba tepat di pagi hari ulang tahun mereka. Ini adalah kado terakhir dariku untuk mereka. Sebuah pengingat akan kematian, tapi juga sebuah pengingat akan hidup yang mereka jalani dengan cara yang salah. Sebuah cermin untuk menghadapi kekosongan yang mereka ciptakan. Dan untukku, ini adalah bab penutup. Setelah peti-peti itu pergi, aku akan benar-benar mengosongkan diriku dari mereka. Aku akan berjalan menjauh dari reruntuhan masa laluku, membawa kekosongan itu sebagai pelajaran, bukan lagi sebagai luka.
Dengan hati yang terdengar hampa di dada, aku berbisik pada kegelapan. Selamat ulang tahun, Arka, Bima, Chandra. Terima kasih telah mengajariku arti sebenarnya dari kosong.